Assalamualaikum, hari ini kita akan membahas mengenai temperatur sensor. Di mobil, temperatur sensor digunakan di dua bagian, yaitu untuk mengukur suhu udara dan untuk mengukur suhu air. Yang saya contohkan pada kali ini yaitu mengenai temperatur sensor di air. Ya, langkah pertama yaitu pastinya dilepas terlebih dahulu mengenai temperatur sensornya. Yang kedua yaitu kita celupkan seperti halnya di kendaraan, yaitu seperti air. Kemudian kita ukur temperatur terukurnya yaitu 43 derajat Celcius. Ya. Selanjutnya yaitu kita bisa mengukur resistansi pada sensor tersebut, yaitu jelas kita menggunakan skala ohm. Langkah awal ketika menggunakan skala ohm berarti kita harus mengkalibrasinya terlebih dahulu. Jarum lurus dengan angka 0 sebelah kanan ya. Ini kita ukur resistansinya. Temperatur sensor yang pertama adalah kita baca ya di multimeter, yaitu hasil terukurnya di sini di angka 100. Karena kita tadi menggunakan kali 10 berarti hasilnya adalah 1000 ohm. Oke. Kemudian kita ukur yang kedua, resistansinya berapa? Seperti itu. Kita baca di multimeter, oh ternyata sama, yaitu di angka 100. Berarti hasil ukuran adalah 1000 ohm. Oke, seperti itu ya. Nah, ini kali 10. Langkah selanjutnya yaitu kita bisa merebus temperatur sensor tersebut, karena di mesin nanti ketika mencapai temperatur kerja maka ada perubahan temperatur airnya. Nah, di sini saya sudah merebus airnya. Bisa kita lihat, saya celupkan menggunakan termometer, saya ukur yaitu temperatur airnya sekarang berubah menjadi yaitu sekitar 83 derajat Celcius ya. Bisa dilihat teman-teman. Kemudian kita ukur lagi resistansinya ketika mengalami perubahan temperatur. Di sini masih sama menggunakan skala ohm. Jangan lupa selalu kalibrasi skala ohmnya terlebih dahulu sebelum digunakan untuk mengukur. Kita ukur sekarang temperatur sensor yang pertama. Seperti tadi, karena ini mau ke resistansi, jadi bolak-balik nggak masalah antara merah dan hitam. Kita ukur, kita baca. Di sini multimeter menunjukkan yaitu hasil terukurnya adalah 28, karena menggunakan kali 10 berarti 280 ohm ya. Kemudian kita ukur temperatur sensor yang kedua. Kita bisa lihat di multimeter, oh ternyata 29, karena kali 10 berarti 290 ohm. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini ada dua tipe mengenai temperatur sensor, yaitu NTC dan PTC. NTC singkatan dari negatif temperatur koefisien, sedangkan PCT positif temperatur koefisien. Bedanya apa sih teman-teman? Bedanya yaitu selain tulisannya ya, bedanya yaitu mengenai perubahan resistansi ketika dia mengalami perubahan temperatur. Ketika NTC, apabila NTC yang digunakan yaitu negatif temperatur koefisien, pada saat temperatur naik, maka tahanan resistansinya dia akan turun. Sebaliknya, jika tipe yang digunakan termistornya atau sensornya tadi PTC, ketika temperaturnya naik atau bertambah, maka hambatannya pun akan bertambah. Nah, ini nanti berdampak terhadap rangkaian apa yang akan kita gunakan. Seperti ini ya, seperti di tabel ini bisa teman-teman lihat, ini mengenai perubahan resistansi antara NTC dan PTC ya. Seperti itu. Kembali lagi ke tadi, dia nanti ini tergantung mengenai rangkaiannya. Secara sederhana, apabila saya contohkan di sini menggunakan relay. Apabila NTC, kita bisa menggunakan relay tipe normally open. Sedangkan PTC, kita bisa menggunakan relay normally close. Kenapa kok seperti itu? Karena tadi sifat NTC ketika dia temperaturnya naik, hambatannya akan turun, maka dia bisa mengaktifkan lilitan pada relay atau kumparan pada relay sehingga saklar pada relay aktif. Kemudian PTC, dia di sini menggunakan normally close. Karena apa? Ketika temperatur naik, maka hambatannya semakin besar sehingga dia akan memutus aliran listrik yang menuju ke lilitan. Seperti itu teman-teman ya. Secara sederhananya seperti ini, bisa digunakan untuk
memutar kipas pendingin atau fan pendingin pada radiator mobil kita. Mungkin itu dulu sedikit informasi mengenai temperatur sensor. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.